salah satu tayangan ya, Mas Hendro tuh dengan organisasinya dan abdesi gitu ya, katanya mengatakan begini, bahwa seolah-olah kita ini ngada-ngada aja gitu ya, rakyat itu menerima kok dengan baik gitu ya, dan katanya juga ternyata mereka menerima karena mereka tahu betul bahwa kehidupan ke depan akan lebih mensejahterakan mereka. Nah, kenyataannya gimana sih Pak? Itu susah, nelayan mau melaut semenjak ada tanggul lebih susah lagi nelayan mau melaut. Pada waktu nelayan dulu ke laut itu cuma jaraknya dekat, itu sudah membawa hasil. Sekarang mungkin jauh, mungkin sulit. Kali ini Pak Jai, tokoh utama yang melawan PIK 2 dari sejak lama. Ya, dari sebelumnya, dari tahun 76 bahkan sebelum ada PIK 2. Betul Pak Jai ya? Benar. Nah, gimana Pak Jai? Tolong ceritain Pak Jai. Benar apa nih? Coba dari mana? Ya itu, sekarang ini udah langsung aja di PIK 2 nih. Ke PIK 2-nya aja. PIK 2 gimana nih? Kok kayaknya Ya. katanya ya orang-orang yang membela ya, Pak Aguan Saez itu mengatakan bahwa mereka yang protes-protes ini ngada-ngada. Orang rakyat itu menerima dengan baik, ya. Ini tempat bisa memberi pekerjaan, rakyat akan dimakmurkan. Benar nggak sih itu? Kami masyarakat awam, nelayan yang juga tidak tahu pasti informasinya bahwa proyek apa sebenarnya ada yang ada di wilayah kami, gitu kan? Tetapi persoalan pro dan kontra itu ada. Tentunya mereka bicara kemarin yang saya dengar salah satu kepala desa yang juga ada di Barisan Abesi mengatakan bahwa masyarakat pesisir itu menyambut dengan baik. Iya, Seperti yang Bapak katakan itu. Padahal artinya mereka gambarkan bahwa ada terbukanya lapangan pekerjaan, kemudian adanya hal-hal yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar pesisir. Saya katakan itu memang ada. Tetapi artinya persentase daripada yang merasa tidak mendapatkan seperti itu dan bahkan mendapatkan hal yang lebih buruk, itu saya pikir lebih banyak. Lebih banyak. Itu hanya sebagian kecil aja berarti. Contoh, saya pada saat itu masih dalam keadaan normal dan bisa bekerja sebagaimana layaknya orang banyak. Bahkan saya jadi bos. Anak buah saya aja masuk ke kali Sungai Taang itu Bang Oka. Setiap hari sekitar 40 perahu masuk situ. Dan nelayan lokalnya di situ sekitar 40 orang nelayan itu yang artinya berkehidupan sebagai masyarakat pesisir semestinya di situ ada. Nah, tetapi hari ini kami nggak bisa masuk sana. Lo nggak bisa, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak? Sudah tertutup Ditutup oleh dengan dam. Itu dam itu yang buat siapa Pak? Dam. Nah, itulah keawaman kami bahwa karena kami juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dengan jelas bahwa ini akan dibangun jadi apa. penduduk tuh belum tahu sama Belum sekali. tahu kalau masyarakat adat kami. Yang ada hanyalah penggusuran dan penutupan. Sedangkan Bapak itu mengepalai sekian banyak nelayan banyak ya. nelayan. Itu aja nggak tahu ya. Pada akhirnya kan artinya ketika memang ada teman-teman lokal di wilayah yang kerja sebagai security, cleaning service dan sebagainya mungkin ada di sana, mungkin itu jumlahnya hanya 5 naik ke atas 10 ke bawah, Kak. Gitu Tetapi ya. 90 yang lainnya tetap menjadi nelayan dan mengalami sebuah kesulitan untuk berlabuh dan melaut. Itu fakta. Artinya secara kehidupan biasa pun nggak berjalan normal, Tidak. ekonominya makin hancur gitu. Satu contoh yang sangat kali itu yang sekarang jadi pulau. Kalau di TV namanya Pulau C, Pulau G. Ya, tapi kami tetap menyebutnya urugan atau reklamasi. Reklamasi. Nah, itu salah satu area yang menjadi lumbung ikan kami. Itu jadi lenyap dong. Tempat Sekarang jadi pencarian. hamparan daratan. Itu tidak kurang dari 100, 200, bahkan sampai 300 nelayan tiap hari mengais rezeki di sini. Lalu penghasilannya gimana dong? Jadi kami sekarang merapat ke sisian itu aja Udah nggak bisa. dilarang kayaknya Mas Angga. Yang larang siapa Pak? Ada beberapa orang yang ditugaskan di situ kami nggak kenal pasti dari barisan apa. Ini bukan era jarang saya bicara ya, Pak Jai ya. Nah, Juga ada ya saya beberapa- bertanggung jawab itu karena Nah, fakta yang realita yang saya alami ya. Betul. Nah, Pak. kemudian Nggak apa-apa, tidak usah dengan takut Pak, ngomong seadanya aja Pak. dengan kalau kami mah yang di sini udah sering kali, walaupun secara fisik belum kami pernah diapain, tapi sering mendapatkan surat untuk mengosongkan lahan,
Dari siapa tuh Pak? Dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Oke. Alasannya apa? Alasannya akan ada sebuah penataan. Penataan. Ya, Penataan apa itu Pak? penataan kawasan kampung. Yang katanya ini program Kementerian PUPR, tapi kami pernah ke sana. Ternyata di sana tidak ada proposal masuk yang disetujui. Hanya inisiasi Kabupaten. Jadi bohong semua dong ya? Kayaknya nggak bohong, tapi ya bullshit aja ya gitu ya Bang Pak ya. Bullshit maksudnya. Dengar sendiri loh, ini bukan saya loh yang ngomong ya. Jadi rakyat loh ini ya, penduduk yang dalam apa yang saya pelajari sebagai negara, rakyat itu pemilik hak resmi negeri ini, bukan para cukok dan bukan juga para pejabat. Nah, Minum bawa. ya sudah Kita Pak, mana? minum Bapak. Yang ini lagi penting nih Pak, soalnya supaya jangan sampai kita dikira fitnah Pak, bahwa kita Ya. bergerak nih seolah-olah ngada-ngada itu mengeksploitasi kesulitan orang. Loh, kesulitan nggak sih Pak? Beneran nih, saya mau nanya ya. Ya. Bapak tuh kesulitan dengan pembangunan ini tuh tambah sulit apa tambah makmur gitu? Pertanyaan saya sederhana. Ya kalau kami lihat bukan bicara tentang rezeki, Ya, tapi memang penghasilan secara hitung-hitungan kami lebih menurun, lebih menurun apa jauh menurun? lebih jauh menurun. Bahkan lebih naik tambah biaya. Tambah biaya lagi Ya, ya. harus menempuh jarak yang jauh, biaya solar lebih banyak. Sedangkan kan rute kerja kami ini kan selalu berebutan dengan cuaca, Pak. Kalau dalam waktu 5 menit kami sudah bisa menabur jaring, mungkin cuaca masih banyak ruang, kita cuaca udah nggak terlalu buruk. Ya kan? Tapi kalau misalkan waktunya habis dengan perjalanan sampai tempat di sana, biasanya kalau sore tuh angin tambah besar. Dan itu pun kesempatan kerja kami ya agak mengurang waktunya. Jadi boleh nggak saya simpulkan Pak? Ya, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak ya. Di sini saya tegaskan bahwa pembangunan yang berlanjut yang namanya PSN PIK 2 ini ya, ternyata lebih banyak mudaratnya daripada barokahnya buat penduduk di sini. Gimana Pak? Saya hanya bisa mengatakan sekarang ini kami lebih susah. Suara ini bukan suara Eros Jarot atau Said Didu ya, atau siapapun, tapi ini suara langsung dari penduduk yang tidak saya bayar, baru ketemu pada ya. Jadi tidak ada skenario-skenarioan. Ini salah satu cara mereka mengekspresikan ya kemarahan mereka dan kebencian mereka terhadap upaya-upaya yang tidak peduli sama sekali ya atas nasib rakyat di sekeliling ini. Jadi bohong kalau ada bilang tidak menyesalkan rakyat, itu bohong sama sekali. Ini kan namanya Pantura, Pantai Utara Tangerang. Ya. Apakah mereka terganggu? Yang paling terganggu dampaknya itu adalah para nelayan, ya, terutama nelayan di perkampungan nelayan dada yang punya kesulitan. Tadi kan Mas Erat Dan sudah juga lihat. hutan apa? Bakau juga hancur semua. Habis. Kita bisa lihat nanti. Ya. Ya, mana yang awal hutan bakau itu hancur ya di sini. Bagaimana kemarin kan Hendro Priyono mengatasnamakan ABC ingin mencoba mengadvokasi seolah-olah ABC itu membantu rakyat, tapi realitas yang terjadi seperti ini. Gimana itu menurut Mas? ABC nggak ada gunanya juga. Apa gunanya? Nggak ada. Dari mulai yang sebelumnya sampai yang sekarang, ya nggak ada gunanya. Memang kalau ABC sebagai asosiasi desa, ya gunanya apa? Nggak ada gunanya. Jadi kalau waktu Mas Hendro ngomong gitu, Anda kan dengar juga tuh yang pertanyaannya Mas Lukas tadi. Menurut Anda gimana kok sampai begitu tuh kesannya? Iya, itu ngada-ngada aja, makanya sebaiknya mereka itu datang ke sini ngelihat keliling, ya. Kayak di Realitanya ya? Realitanya dari mulai mana? Dari mulai ujung Kecamatan Kosambi yang namanya Kelurahan Dadap. Ini kan satu-satunya kelurahan di Pantura. Sisanya desa. Sampai Kronjo, itu ada 7 kecamatan di pesisir. Ini kita baru bicara pesisir yang berada langsung dengan PIK. Ya. Belum lagi yang lain-lain ya. Nah, kan ada juga Hutan bakau udah hancur segala semua ya. itu udah pasti. Sendro, ayo kapan-kapan kalau ada waktu sama saya ke PIK ya. Langsung kita bicara sama rakyat. Nengok. Supaya apa? Supaya imbang.
Kalau dengar cukong-cukong susah ya. Iyalah. Anda kan yang di lapangan langsung ya. Mas Hendro datang ke Kampung Muara. Biar tahu rumah-rumah pada tenggelam. Orangnya udah pada nggak ada semua. Siap nganterin ya? Iya siap. Kayaknya kok kalau kesini nggak bisa. Oke, ini daerah apa nih ya? Kita mau kemana nih? Kita mau ke ujung Kampung Nelayan Dadap. Itu ya. Ya. Ini yang pertama kali itu ya. Pertama kali di ujung bermasalah. Berseberangan dengan PIK. Iya. Dulunya tembakau semua yang dihabisin, yang kemudian dikritik habis oleh Susi. Oh. Jadi Mbak Susi udah lama. Bu Susi. Bu Susi dulu ngirim kapal 2 ya ke sini ya. 2 yang gede, 4 yang kecil. Ah, 2 besar 4 kecil. Dan Bu Susi ngeliat sendiri. Sekarang dihabisin ya. Habisin lu. Itu laut tadi. Laut tadi. Ini laut ini. Ya diuruk. Pas perahu itu tuh, pas pinggiran pantai. Ini muaranya ya? Ini muaranya dulu nggak ada kayak begini. Jadi nelayan tuh dari sini udah langsung ini laut. Oh, sana laut langsung ya? Ini udah laut nih. Itu. Ini baterai nih ya. Iya. Yang pembatas jalan ini. Iya. Jadi kita dulu bisa jalan ke sana. Langsung laut lepas ya? Langsung laut lepas. Tapi sekarang karena ada begini tutup semua, jadi Nggak bisa. nelayan nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini kan giant sea wall nih namanya nih. Mana sih boleh? Beton ini. Yang beton itu ya? Iya. Dulu kita bisa langsung nyebrang ke sana lurus. Karena kemudian pembangunan jembatan ini, jembatan layang ini, Pik 2 nih ya kalau ini Pik 2. Pik 2. Ini mulai bermasalah. Karena kemudian nelayan itu nggak bisa perahunya masuk ke sana. Kenapa? Terjadi pendangkalan. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia pasang surut, ketika air laut surut, perahu mau tidak mau mereka harus tinggal Sementara di sana. kan para nelayannya juga tadi Pak Jai bilang Ah, sama sekali nggak tahu ya betul. gimana pembangunan ini, Betul. gitu. Kayak apa yang akan direncanakan Betul. ya. Mereka harus terima dan mau nggak mau harus diterima gitu ya. Iya. Ini juga ada persoalan yang belakangan ini menyeruak nih ke permukaan nih terkait nelayan susah ngelaut atau istilahnya ngedok ya, karena ditutup semua area hingga mereka nggak bisa ngedok atau ngelaut. Kemudian yang kedua, para nelayan yang punya keramba di sini juga nggak bisa panen raya karena maraknya limbah dari proses pembangunan di sini. Mungkin Pak Carida bisa memberikan Iya Pak, lebih sudah lengkap. cerita apa adanya ya, jangan nambah-nambahin. Iya betul. Ini permasalahan baru untuk pribadi nelayan semua. Karena adanya pengedaman, saya setuju. Itu memang ada dampak baik. Cuman dampak buruknya untuk nelayan kita ini yang tadinya setiap tahun ataupun setengah tahun bisa ngedok, sekarang susah ngedok. Ngedok itu apa? Ngedok itu untuk perbaikan kapal tempat, karena tempat pengedokannya sudah tertutup semua oleh dam. Nah, cuman hanya dari pihak PUPR itu cuman menggantikan cuman per 3 meter. Itu tidak cukup untuk cuman kapal-kapal kecil yang ukuran 2 meter. Untuk kapal kita kan ada yang kapasitasnya 4 meter, 5 meter lebarnya. Itu kapan itu? Itu kapan? Kapan? Ya sekarang ini. Sekarang ini. Itu Pak Basuki udah gak jadi menteri lagi tuh waktu zaman Pak Basuki masih menteri. Ya pokoknya kan sebelum era ini kan sebelum Pak Prabowo menjabat kan. Nah, ini kan Prabowo mungkin kelanjutannya. Tuh. Nah, ini nelayan menyerukan bahwa ingin adanya dok yang sifatnya standar bagi kapal kita. Maka otomatis adanya pengedaman ini ibaratnya semata-mata membunuh kita berlahan-lahan, karena kapal kita nggak bisa mau ngedok di mana. Coba kalau ke Untung Jawa kita harus bayar budget kan banyak.
per kapal aja udah 500.000, belum biaya segala macam. Bapak udah pernah ngomong ini ke siapa aja, Pak? Ya dari pihak PUPR juga. PUPR ya. Nanti kita tanyakan lah. Terus Pak, terus Pak. Nah, permasalahan yang belum bisa terselesaikan itu ya permasalahan limbah ini. Entah limbah produksi, yang paling banter kan limbah ini dari wilayah DKI Jakarta. Maka adanya bendungan pompa air itu dampak besar buat nelayan. Apa dampaknya? Ya dampaknya kan limbah, karena di Kali Kapuk itu mayoritas produksi pabrik-pabrik semua itu, dari Kali Ciliwung, dari Kali Muara Angke sampai Kali Cilincing. Ya, jadi kerusakan lingkungan yang dampak dari limbah ini menyebabkan bukan cuma 200-300 meter dari bibir pantai. Iya. Ini mil ya. Iya, betul tuh Pak ya. Betul, karena saya ngalamin sendiri. Jadi ikan-ikannya udah kacau gitu ya, Bu ya. Ya walaupun udah masuk ke bubu aja mati semua, nggak kejual, Gitu ya. mati. Iya. Oke, ini apa? Saudaranya. Ternyata ada lagi nih masalah kerang hijau, Pak ya. Iya, Pak. Peternak kerang hijau. Jumlahnya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Kurang lebih 14.000 atau 15.000 Pak Itu jumlahnya. yang baru di sini aja ya? Ya, baru di kawasan Kamal sampai Pulau Bidadari. Itu ada permasalahan apa Pak? Kira-kira, Pak? Jadi kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ternak-ternak kita ini mau digusur Pak. Ya, mau digusur. Tapi berita kelanjutannya kita nggak tahu apakah itu ada ganti rugi atau apa, kita nggak tahu. Dan sedangkan masyarakat ini itu sumber kehidupan kita Pak. Sebenarnya nelayan ini menolak Pak dengan penggusuran Begitu itu. ya? Ya. Itu satu keramba itu kan harus dibangun dulu sebelumnya dong ya? Ya, dibangun dulu Pak. Satu keramba kira-kira berapa Pak? Bervariasi juga Pak. Ada yang 7 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Katanya mau diganti gitu. Kita katanya beberapa dengar-dengar itu akan diganti semua kerugian itu. Tapi pergantiannya itu masih minim Pak. Berapa kira-kira ya? Isu-isunya ada yang bilang 1 juta, ada yang 2 juta. Wah. Itu sangat merugikan Pak. Oh gitu ya? Iya. Tapi Bapak kan sebetulnya sama nelayan nggak nerima itu Pak ya? Tidak mau sebenarnya? Tidak kami mau ya? Pak, tidak mau. Kami menolak. Yang gusur itu alasannya apa Pak? Kira-kira? Alasannya sih kita nggak tahu, intinya itu kayaknya ada dari kepentingan PIK lah. Dengan pek gitu ya? Iya, kepentingan PIK. Reklamasi. Betul tuh Pak ya? Kayak gitu Pak ya? Isu gitu ya? Betul. Iya. Betul semuanya itu ya? Betul. Oh jadi bukan ngada-ngada ya? Nggak ada. Ya, harapan saya pribadi dan teman-teman Teman-teman nelayan ya. ya, kami minta sangat diperhatikan sama pemerintah. Di laut ini adalah sumber kehidupan nelayan Pak. Disitulah kami bisa mendapatkan hasil, bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang perguruan tinggi. Jadi kami harap jangan sampai nelayan ini digusur begitu saja. Tolong lebih diperhatikan Pak. Itu harapan saya Pak. Jadi ada berita-berita bahwa semua sudah menerima dan menyetujui pembangunan PEK Ya. 2 ini rasanya kok kurang tepat Pak ya? Kurang tepat Pak. Jujur, kampung kami ini boleh dilihat kondisi sekarang sangat memprihatinkan Pak. Kampung Baru Dadap ini sangat memprihatinkan. Begitu ya? Ya, udah banjir. Betul tuh Pak sebenarnya? Betul Pak, betul. Pak RT Iya Pak. Ini Bapak ini juga betul tuh Pak ya, apa yang diomongin tadi ya? Jadi bukan ngada-ngada ya? Begitu Bapak ya? Ya, Memang begitu ya? betul. Memang keadaannya seperti itu. Ya udah. Jadi ya, gimana Ibu juga itu? Iya Betul ya? betul Pak, kenyataan betul. Betul ya? Iya, kenyataannya begitu. Jadi gitu ya kira-kira ya? Iya Pak. Nanti kita cobalah ya diupayakan, karena kita berharap presiden yang baru Amin. harus punya semangat baru, Ya. pemikiran baru, jangan seperti yang lama-lama. Iya, Betul ya? Hanya seperti itu, Setuju Pak. kan ya? Setuju Pak. Setuju. Kita coba doakan Pak Prabowo ini ya, Amin. betul-betul berpihak pada rakyat. Ya, semoga setuju ya? Bapak Prabowo bisa ada perubahan berpihak baru. ke masyarakat.
Saya minta Ya, sehat selalu, perubahan Bapak baru Prabowo. untuk Pak Prabowo. Pak, kalau bisa ternak jangan digusur.